Jadi teman-teman, selamat pagi sama saya Sento. Ini kita sudah ngobrol dengan Pak Lawi, Pak Ketua bahwa kita akan mengadakan sebuah nanti di tanggal 17 sampai 18 Juni depan. Ya, jadi hari ini kita akan mengadakan kick off. Nah, kick off ini sebenarnya adalah memperkenalkan apa itu Hack4 ID. Ya, jadi teman-teman perlu tahu ini acara apa dan manfaatnya nanti untuk apa dan tema apa yang akan bicara pembicara dan Pak. Oke, yang pertama mungkin ini adalah Hack4 ID. Kenapa ada program ini? Ini adalah bagian dari program Sobat Secara Digital yang diinisiasi oleh Kominfo sejak tahun 2016. Outputnya adalah membantu teman-teman membangun sebuah usaha, khususnya di bidang teknologi. Ya, beberapa fokus program kami adalah membangun talenta digital, solusi digital, dan juga untuk ekosistem startup itu sendiri. Ya, ini sudah lebih dari 1.400 startup yang dirilis di seluruh Indonesia, ya, dan yang ikut program kami ini sudah hampir lebih dari 100.000, baik dari mahasiswa maupun dari pekerja. Kalau teman-teman di sini pasti banyak yang sudah bekerja juga ya. Nah, ini program kami tahun ini. Ya, yang pertama kita akan mengadakan Hack4 ID. Nanti kalau teman-teman masih mau lanjut, kita ada program namanya Hack-Sprint, ada bootcamp, dan yang terakhir adalah patch. Nah, ini semua kita lakukan di Kepri, di Batam, khususnya di kampus kalian. Dan nanti untuk hatch, begitu idenya bagus dan barangnya sudah kelihatan, kita bisa ajukan teman-teman untuk mengikuti inkubasi nasional. Ya, inkubasi nasional itu 4 bulan. Kalau teman-teman bagus, maka teman-teman akan diundang ke Jakarta untuk presentasi di 40 venture capital yang berjalan. Ya, artinya ada kesempatan. Saya tidak bilang pasti di-invest tidak. Ada kesempatan untuk melanjutkan usaha. Ya. Oke, lanjut saja untuk potensi ekonomi digital ya teman-teman harus mengerti ini. Indonesia itu adalah salah satu calon raksasa ekonomi digital di Asia Tenggara. Ya, itu kita harus sadar bahwa kita punya potensi di situ. Nah, strategic sektor ini adalah kita sedang fokuskan terutama di Kominfo, yaitu Green Tech, Web3, Digital Bank, Logistik. Mungkin ini sangat dekat ya teman-teman, apalagi di teknik industri. Industri ini sebenarnya sangat relevan dengan jurusan teman-teman nantinya. Oke, next. Jadi apa itu Hack4 ID? Kita rangkaian program, ya, 2 hari teman-teman programnya. Nah, kita hari ini ada di kick off, ya. Di sini kita sekarang nanti tanggal 17-18 kita mendaftar Hack4 ID di sini. Nah, ini adalah kick off. Nanti teman-teman akan mendaftar di program ini setelah acara ya. Baru kita suruh daftar. Nanti teman-teman akan dikurasi ide bisnisnya. Jadi jangan buru-buru bikin ide bisnis. Ya, kemarin saya dikasih tahu sama Pak Lawi sebenarnya sudah punya nih ide-idenya. Nah, nanti semoga hari ini dengan beberapa pembicara yang kami datangkan, teman-teman bisa membuka lebih luas lagi gitu. Ya. Nanti Hack4 ID 2 hari, kita lihat seperti apa 2 harinya. Ya. Jadi intinya 2 hari ini adalah kita menciptakan ide. Ya. Kita mencari masalah, ya. Mencari masalah itu kan paling enak ya. Mencari masalah paling enak. Tapi susah. Ya. Bahkan masalah sekecil apapun, kadang kita ini, teman-teman ini, bahkan semua ya, di Kepri ini terjebak dengan masalah, oh iya, transportasi, bikin Gojek. Oh iya, belanja, bikin Tokopedia. Sudah ada. Ngapain lagi dipecahkan masalah? Masih banyak masalah di masyarakat ini yang belum dipecahkan.
Ya, contoh aja teman-teman, kita di sini yang shopping berharap 3 hari nyampe, 2 minggu baru nyampe. Ya, respect. Ya, stoknya ke 3 hari ya, sampai 2 minggu kemudian. Itu masalah. Ya, artinya logistik kita belum bagus. Itu yang di Batam, bagaimana yang di Papua? Kan bisa 1 bulan loh. Itu masalah. Ya. Oke, next. Jadi ngapain aja hari pertama? Sprint. Ini cari masalah. Sebenarnya masalah pengangguran di Batam itu apa? Misalnya. Ya, kita akan teliti. Ya, anak teknik kan ya, pasti sangat teliti. Ya, deep dive. Sebenarnya jangan-jangan masalahnya nggak ada masalah. Masalahnya mungkin yang berbeda, yang lagi di belakang, namanya cari masalah. Ya, kita akan pandu dapat menggunakan desain sprint, ya, metodologi desain sprint, ya, dalam ini yang dipakai sama Google biasanya, dan ini kita akan pandu selama 1 hari. Next. Nah, ini ngapain aja? Ya, nanti kita ada team forming, teman-teman sudah punya teman, jadi mungkin tidak perlu team forming, ya, mengetahui user journey, bagaimana orang menggunakan atau mencari masalah dari kehidupannya sehari-hari. Jelaskanlah, ya, how might be problem solution fit, team working dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya, jadi fokus seperti ini. Day 2. Ini solution. Hari pertama kita ngobrolin masalah, hari kedua kita ngomongin solusi. Ya, next. Nah, masih ada beberapa program. Nanti teman-teman akan dipandu oleh fasilitator dari teman-teman kita di Batam. Tapi guest mentor, sprint master nanti kita datangkan semua dari Jakarta. Ya, saya sudah pesan sama tim dari Jakarta, guest mentornya harus berhubungan dengan orang industri, jadi biar agak keren dikit dari startup mana yang bakal datang, kita belum tahu. Ya, dan final pitching, jadi teman-teman semua grup nanti akan dipanggil untuk pitching. Pitching itu presentasi. Ya, presentasinya bukan setengah jam ya, nanti cuma 3 menit. Ya, harus selesai presentasi. Nanti kita ajarkan secara presentasi cepat. Next. Ini beberapa mentor kami, ya. Kalau namanya Kominfo, pasti mentornya top semua, ya. Karena kalau pemerintah, kami tinggal manggil sini, jadi mentor di Batam, tim Jamal, ya. Kebanyakan di sini dari startup besar. Next. Ya, ini program partner, ya, banyak nama-nama besar. Next. Ya, ini program outputnya, kita berharap di seluruh Indonesia kita bisa dapat 240 peserta dan 240 startup yang terbangun dalam 1 waktu, dari 1 bulan ini ya. Jadi ini sekarang bukan cuma di Batam yang akan ngadain, 13 hub yang akan ngadain. Jadi di Jakarta lagi ngadain, Surabaya lagi. Teman-teman akan bersama-sama dengan mahasiswa lainnya dan pekerja-pekerja lainnya untuk membangun solusi. Next. Ya, dari tematiknya, cuma nanti untuk di Inteba, tematiknya kita adalah masa depan industri di Kepri. Ya, jadi spesifik, tapi juga oke. Ya, ini target partisipannya, teman-teman juga seorang mahasiswa, ada yang sudah bekerja di sini? Ada berapa ya? Jadi teman-teman kalau di Batam ini unik ya, selain mahasiswa juga profesional. Ya, kalau di Jawa mahasiswa semua, nggak ada yang profesional. Ya. Dan role base, teman-teman nanti bisa memilih. Teman-teman itu fungsinya di mana? Seorang hustler yang memanage, seorang hipster yang tukang mendesain, teknisnya. Ya, itu punya role-nya sendiri. Itu nanti ya kita akan cari cara untuk bagaimana nanti teman-teman bisa pakai aplikasi kami. Ya, mungkin itu saja pengenalan Rekor ID dari saya. Berikutnya mungkin kita langsung aja talk show ya, jadi teman-teman bisa. Oke.
Oke, teman-teman, jadi kita bawa tiga pembicara, termasuk Pak dosen kalian hari ini, untuk membedah sedikit ya tentang tema kita hari ini, yaitu masa depan industri di Kepri. Oke, mungkin kenalan juga nih ya, mungkin ya Pak, walaupun Bapak sudah dikenal di sini Pak, jadi Pak kenalan dulu boleh. Terima kasih Pak. Ini utama-utama kita ya mahasiswa hampir tiap hari kasih ketemu. Jadi kalau saya Lawi biasanya Pak Lawi itu semua teman mahasiswa. Jadi saya juga di sini sebagai wakil ketua boleh ketemu mahasiswa yang lain. Sekaligus saya juga akan sama saya nah untuk cara mengaku mata kuliah entrepreneurship, di mana target capaian pembelajaran ini adalah mahasiswa bisa merancang bisnis sebenarnya, membuat bisnis. Tapi kalau bisa di scale up lagi sampai dari bisnisnya itu lebih bagus lagi. Minimal mereka udah bisa merancang bisnis. Jadi sebenarnya mata kuliah ini bukan teori, jadi langsung ke praktik. Kebetulan bersambung apa datang dengan itu segala macam menawarkan program dan saya pikir ini inline atau sesuai dengan tema mata kuliah ini. Jadi sebenarnya kita ada kelas yang berjalan mata kuliah sama, tapi kebetulan yang kelas yang lain itu bukan jadwalnya sekarang. Kalau kita arahkan ke sini mereka ada kelas juga. Karena mata kuliah entrepreneurship ini adalah mata kuliah wajib di universitas. Jadi hampir tiap semester ada. Jadi kalau memang kita mau jalan keberlanjutannya bisa kita adakan setiap semester. Dan kan kita sudah ada supaya ini bisa lebih di dalam mungkin lah ini. Jadi harapannya nanti banyak mahasiswa kita yang mungkin berpikir dia menjadi entrepreneur juga kan di bisnis dan sebagainya selain mungkin karirnya di industri juga. Oke, jadi harapan mungkin untuk mahasiswa juga karena kalau dosennya ngajar kayaknya kurang maksimal, memang sih lah kayak yang memang bergerak dan bergelut sama bidang itu mungkin atau mungkin yang bisnis atau startup. Kalau dokter kan lebih ke teori ya. Ini mungkin lebih gampang dipahami karena lebih praktiknya langsung, apalagi akan di ada juga saya lihat tadi presentasi, saya pikir itu juga buat mahasiswa melatih skillnya dengan adalah itu bagaimana nya dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja. Kayak salam kenal semuanya. Baru datang kamu. Tapi kalau saya lihatnya tulisan itu kalau ngomong kalau datangnya juga akan bersama. Oke, sekali lagi terima kasih sudah kamu sekali. Mohon nanti mulai ke semoga kami dan sekali lagi ya mungkin banyak banget kalau nanti kurang dekin buat tim sehingga tapi nanti kita bisa jadikan sesuatu supaya ke depan intinya jadi ada teman-teman. Itu aja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lawi. Next mungkin dari Mas Eko mau memperkenalkan diri dulu. Oh iya. Ya jelas sih teman-teman, ini siapa yang dulu ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat sejahtera semuanya. Kenalkan saya Mas Eko. Sebelah saya. Jadi kalau kegiatan sehari-hari saya nguli di salah satu ada di bidang makanan, terus keuangan, terus ada di bidang ini bantu-bantu fokus yang di depan ini teknologi. Jadi kita ada beberapa bidang usaha, teknologi bisnis. Jadi kegiatan sehari-hari sebenarnya lebih banyak ngurus unit bisnis. Jadi kita ada keuangan, ada pembayaran, ada kapalan, terus kemudian restoran, ya ada juga di bidang startup,
itu basic saya sebenarnya sebelum join sama partner saya. Terus kemudian kita ada juga pelayaran untuk change crew di Batu Ampar. Jadi kalau lihat ada kapal-kapal dan kargo di laut, nah itu salah satu bidang bisnis kita juga. Nah, jadi selain itu kita juga di Honda di Empat sama. Paling itu sih kegiatan saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut karena saya orang introvert, jadi kalau di depan panggung itu memang blank. Kayaknya udah bener lah ya. Belum betul gitu makanya. Dulu artis. Tapi poinnya sebenarnya saya berpengalaman sini. Tadi saya cek sini di ya saya bilang kampusnya bagus juga. Pas banget. Jadi saya bilang, bro ini aku baru pertama kali seumur hidup di sini. Saya pernah nyasar ke BTP-nya ada Pak. Saya belum pernah sampai di sini. Terus apa saya lihat ini, ternyata ibadahnya bilangnya bagus ya. Di keren sih, menurut saya kampus ini keren infrastrukturnya ya. Cuma saya belum tahu orangnya keren apa. Oke, thank you ya, Mas Eko. Ini grup ya teman-teman ya. Jadi kita bertiga ini kenalnya udah cukup lama. Memang awalnya juga dari startup ya. Cuman Mas Eko sekarang udah pegang holding ya. Oke, nah ini tadi guru kami semua ya udah pakai jas, jadi lebih pasti gurunya nih kayaknya. Nah, jas sama batik soalnya. Wah, ini beda. Silakan Mas Eko. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Dede. Saya boleh dibilang sebagai pelaku startup lah ya. Saya pelaku startup. Saya I do what I say. Jadi I do what I believe in. Jadi hari ini memang topiknya memang kita di bidang startup dan saya sudah mendirikan startup itu sejak tahun 2016. Jadi startup kita bergerak di bidang sistem pelabuhan. Jadi di sana Pak Eko juga partner saya. Dan kebetulan kalau tadi dia bilang introvert itu nggak benar. Dia orang paling extrovert yang saya kenal. Dan saya juga banyak belajar public speaking dengan beliau ini Pak Eko ini. Nah jadi mulai dari sistem pelabuhan kita jadikan startup kemajuan booking. Mungkin pernah dengar. Dan tahun 2020 saya dirikan satu startup lagi itu di platform online untuk belanja pangan, belanja pasar. Namanya One Pasar, ya dulu Pasar 20 namanya sudah kita rebranding jadi One Pasar. Jadi sampai hari ini ya masih saya menjalankan startup saya, dan di luar startup mungkin lebih ke pengembangan software. Jadi saya ada menjalankan usaha pengembangan software juga jadi bagian dari usaha saya. Seperti itu. Jadi ya mostly masih di bidang IT. Belum seperti bos kita ini samping ini sudah holding, saya belum holding. Saya masih di perusahaan saya sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin nanti untuk lebih detail harapan saya dari teman-teman di sini, silakan saja nanya, silakan saja gali, karena mudah-mudahan bisa bring something back, dan mudah-mudahan ya kita di sini ya jangan sia-siakan lah waktu kita di sini. Kalian gali lah, jangan sia-siakan untuk kalian juga. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Oke, thank you Dede. Ya, jadi teman-teman pagi hari ini emang kita mau cek ya. Sebenarnya pertanyaan pertama hari ini ya. Ini teman-teman kan semua dari TI ya, teknik industri ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang nonton ini, karena ini kan rekamannya juga akan kita kasih ke kampus lain misalnya. Karena ada beberapa kampus yang tertarik untuk ikut acara yang nanti bulan Juni. Ini pertanyaan untuk semua nih ya, terutama untuk Pak Lawi dulu. Pak, sebenarnya pengertian industri ini definisinya di mana sih Pak? Karena kalau orang awam itu, tahunya industri itu Pak, pabrik Pak. Gitu. Maka ada yang bertanya, kenapa industri makanan kok namanya industri ya? Mungkin Bapak dari secara akademis itu bagaimana? Jadi kalau teknik industri secara teori ya definisinya adalah semua ilmu yang berhubungan dengan perancangan sistem terintegrasi yang terdiri dari ada manusianya, ada materialnya, terus ada instalasinya dan sebagainya. Jadi industri itu skopnya sangat luas, yang ada hubungannya dari itu ya kan pekerjaan, ada orang, instalasinya,
dan itu dijadikan satu sistem yang terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau apa namanya industri makanan kan termasuk tuh, karena kan ada pengolahan di situ, ya kan? Ada prosesnya, ada manajemennya di situ, ada keuangannya juga. Jadi industri mempelajari semua itu. Jadi lebih ke manajemen, ada manajemen, tapi dia ada engineeringnya juga, karena kan ada energi juga di situ kan, hubungan energi dia memulai juga energinya. Jadi semua sumber daya diintegrasikan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Gitu. Jadi memang agak luas kan, luas. Nah, kalau Mas Eko sebagai holding mengartikan industri dalam bisnis Anda seperti apa? Sebenarnya industri itu simpel ya. Ya, teori karena saya cuma tamat S3. Iya, SMP, SMK. Nah, jadi kalau bicara industri itu menurut saya adalah kumpulan dari sebuah usaha yang dijadikan satu inline. Jadi kalau rumah makan, di rumah makan itu ada ekosistemnya dari yang buat makanan, jualnya, konsumennya, sampai manajemen konsumennya, itu menurut saya industri. Jadi industri itu nggak bisa berdiri sendiri, kalau sendiri itu jauh. jauh banget usaha ini kan. Artinya memang harus satu kesatuan nih. Berarti Rumah makan harus ya ngomong sama suppliernya juga. Betul. Jadi inline dia satu garis semua terhubung dari yang hulunya, dari yang dasarnya mungkin dari petaninya, sampai nanti bisa di pembuangan sampahnya segala macam. Jadi industri itu adalah sebuah kumpulan usaha yang berkolaborasi menjadi sebuah ekosistem. Makanya kalau sekarang sepeda kemarin lah, karena disebut industri ekraf. Soalnya ekraf itu luas banget. Nah, jadi makanya single itu jadi Ya. Ori saya udah ada dulu. ya Zoom. Oke, kalau dari Mas Dede mau menambahkan lagi. Oke, kalau saya ya kurang lebih mirip dengan Seko sama Ahwi, cuman kalau saya lihat kalau dari pandangan saya industri is something like sesuatu usaha berkaitan yang dalam satu bidang yang sama. Jadi kalau kalian sering dengar bidangnya mirip deh. Jadi kalau kalian sering dengar, oh ini industri apa? Industri makanan, ini industri manufaktur, ini industri apa? Ini industri pariwisata. Bahkan pariwisata pun menjadi sebuah industri gitu. Jadi sektor, jadi lebih ke bagaimana pembagian bahwasanya, oh gue bisnis di apa? Gue bisnis di industri ini, gue bisnis di industri ini. Jadi kalau industri makanan, seperti yang tadi Pak Eko bilang, bisa luas sekali. Bisa jadi gue yang punya restoran, bisa jadi gue cuma supply beras doang, gue juga di industri makanan. Gitu. Gue di industri yang sama, cuma mungkin bidangnya berbeda, tapi saling berhubungan satu sama lain. Seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, sangat luas sekali. Ya kalau mau dibilang ada industri pharmaceutical, ada industri ya mungkin kalau mau dibilang software bisa menjadi satu industri sendiri. Ya, jadi mungkin kira-kira seperti itu kalau dari saya. Oke, berarti saking luasnya, tapi kalau ini inline ya, dia luas tapi inline. Keterkaitan. Semuanya Akan saling berhubungan. Usaha di dalam bisa beda-beda, pekerjaannya bisa beda, usahanya bisa berbeda, tapi saling berhubungan. ya. Itu bisa di dalam satu industri. Gitu. Oke. Karena kadang-kadang ketemu orang ya, Bapak kerja di mana? Oh, saya di migas. Ternyata cuma punya mobil tangki minyak itu aja, tapi migas gitu. Tapi dia di industri migas gitu ya. Meskipun dia cuma punya satu mobil yang Iya. dia bawa tiap hari bawa minyak, itu dia tetap di industri migas. Atau kita pengusaha yang supply baut ke sana, meskipun kita supply baut, kita supply ke migas, kita di industri migas juga. Nah, seperti itu. Bautnya mahal tuh ya, Dek ya. Bautnya mahal. Oke. Berarti kita udah mulai ngerti ya secara pengertian simpelnya ya teman-teman tentang industri itu apa ya. Nah, kita back nih ya ke depan industri Capri. Jadi mungkin dari para pembicara silakan siapa aja. Sekarang ini di Batam ini apa sih yang menonjol kalau dari sisi industri? Silakan. dari situ lagi lah, yang industri yang lagi menonjol di Capri dan yang lagi hot ini sekarang apa sih kelihatannya? Thank you. Kalau dari saya lihat sekarang sektor pariwisata yang lagi naik-naiknya.
terakhir saya dapat data dari Dinas Pariwisata, 1 bulan itu wisatawan yang masuk ke Batam bisa 120 sampai 150 ribu wisatawan yang masuk ke Batam. Jadi industri pariwisata sedang cukup growing, very good, very steady with a good quantity, dan saya rasa akan stabil dan akan keep growing juga. Jadi ini mungkin bisa kalian lirik juga menjadi sebuah potensi. Tapi kalau kita bilang pariwisata, sekali lagi karena saya bicara industri, jangan kita mindsetnya, oh kalau pariwisata berarti gue jadi tour guide, atau gue jadi souvenir, atau gue jual souvenir ya. Nggak melulu ke sana gitu. Jadi kalau kita bilang industri pariwisata, bisa juga usaha-usaha kuliner itu akan berkaitan. Seperti itu, kalau kita mau mengincar industri ini, kita bisa memulai usaha dari mana. Nggak mungkin melulu kita harus ikut ya, enggak. Jadi kalau kita mau masuk ke industri pariwisata, apakah mungkin teknik industri teman-teman di sini yang memang lainnya di food processing, akhirnya bikin packaging makanan yang memang sudah modern, packaging yang modern, sehingga contohnya sekarang wisatawan datang, wah gue mau beli oleh-oleh, pusing ya beli oleh-oleh di mana. Teman-teman menyediakan fasilitas itu, modern packaging semuanya, dan dikirim langsung ke hotelnya. Nah ini bisa menjadi sebuah potensi juga gitu, apa yang mereka butuhkan, oleh-oleh, bisa di makanan, karena sudah modern packaging menjadi tahan lama. Seperti itu, kalau tadi dia beli mungkin pancake mungkin cepat rusak ya makanannya, tapi akhirnya begitu sudah diproses oleh teman-teman teknik industri, jadi bisa bertahan, sehingga dikirim usaha, mereka tinggal terima bersih, gampang banget gue jadinya kopi oleh-oleh. Nah ini salah satu sektor, tapi tentu Kepri sangat luas. Kita juga bisa melihat banyak sektor selain beyond that. Sektor perikanan kita juga sangat luas. Kemudian sektor industri manufaktur kita juga terkenal sangat besar. Sektor industri shipyard perkapalan yang dibilang Pak Eko juga sangat luas, sangat besar. In fact Batam boleh dibilang top 3 kalau enggak minimal top 5 untuk industri perkapalan seluruh Indonesia. Top 1 ya sekarang? Oh, jual 1. Oke, industri perkapalan kita ya masih sekarang number 1 di seluruh Indonesia. Jadi luas banget bidangnya, dan kembali lagi ke interest ya, minatnya teman-teman masing-masing, pengennya terjun kemana. Karena teknik industri luas Pak ya, luasnya teman-teman bisa milih kira-kira minat saya lebih kemana. Mungkin itu deh. Oke. Pertanyaan berarti apa? Yang lagi hot sekarang apa ini industri? Kalau jawaban normatif dari BI sama normatif dari BI sama Kementerian Perdagangan, Batam itu ada 3, ya kan? 3 backbone-nya, industri perkapalan, manufaktur, sama gas, oil and gas. Ini 3 backbone menurut jumlah PDRB-nya. Tapi kalau kita ngomong dari sisi lainnya, menurut saya ada 4 tambahan. 2 sudah mulai tergarap, pariwisata, ya, sama industri makanan. Ini udah mulai ada negara di Batam, tapi jumlahnya masih komanya 9 UMKM. Nah, 2 lagi yang menurut saya itu adalah industri manusia dan industri industri manusia plus betulnya kok lupa ya, edukasi. Bukan pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu pasti di manusia kan. Nah, satu lagi itu kita harusnya ada di industri kemaritiman. Oh iya. Nah, jadi ini yang masih belum digarap. Karena kalau menurut saya pribadi, Batam itu nggak cocok untuk disebut sebuah kota yang bisa menghasilkan industri besar, karena lahannya terbatas. Tapi kalau bisa dibilang bagaimana Batam menjadi sebuah hub untuk industri, nah itu bisa besar. Kenapa? Karena kecepatan batarnya cukup. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat potensi industri di Batam itu, menurut saya industri logistik, sebenarnya menghubungkan orang, menghubungkan barang itu adalah kelebihan Batam yang nggak dimiliki sama Jakarta sekalipun. Cuma terjadi sekarang adalah masyarakatnya sama kampus, saya nggak ngerti kenapa 1.000 syarat saya mengundang saya, padahal dan orang yang mengikuti program ini kenapa? Fokusnya foto, bukan quality. Menurut saya pengusaha itu tidak dilahirkan dari jumlah, tapi dilahirkan dari keterbatasan dan kemudian dia menciptakan keberhasilan. Karena kalau pengusaha diciptakan dari kebanyakan itu nggak mungkin. Karena kebanyakan itu mohon maaf biasanya tidak pengusaha. Jadi poin utamanya sebenarnya kalau dilihat dari sini itu industri di Batam itu harusnya berfokus bagaimana menciptakan anak-anak muda kayak teman-teman semua di usia muda ini mau mengerjakan sesuatu yang orang nggak mengerjakan. Tapi kalau teman-teman hidup yang kayak ikan air tawar, harganya murah. Tapi kalau ikut ikan yang di samudra, harganya mahal.
Apalagi kalau pakai salmon, udah hidupnya di laut lepas, kemudian balik ke tempat asalnya sebelum meninggal. Itu baru bukan nakal. Tapi kalau hidupnya cuma kayak ikan lele, makan semua apa yang bisa dimakan di sini semua, udah ada faktor, udah ada sih. Teman-teman hanya akan jadi sebuah follower. Dan ya endingnya cuma jadi sebagai data dari sebuah bidang. Jadi industri itu berluas sekali dan bahkan menurut saya adalah logistik, artinya bisa sumber alamnya nggak, perikanannya nggak tergarap, manusianya menurut saya masih cetaknya sebagai karyawan, anak mudanya masih hobinya alay-alay nggak jelas. Jadi ini, iya ya saya ngomong ke the point dan saya nggak peduli orang ngomong apa, karena bagi saya adalah pengusaha itu adalah dia orang yang mau melihat keterbatasan dan kejutaan, bukan mengikuti mana peluang dan kemudian jadi bagian dari peluang. Ya. Artinya emang ini industri sebanyak ini masih ada celah di mana nih Betul. yang bisa digarap. Ya. Di mana ada masalah di situ ada cuan. Ya. Ya, karena hidup kita ini tujuannya juga cuan juga, Sob. Ya. Ya. Ya, selain mencari duit ya, pasti cuannya juga pasti. Ya itu pendapat dari Mas Eko ya. Jadi ada industri manusia atau edukasinya lah istilahnya ya. Mau tadi yang maritim ya. Jadi jarak tergarap. Selain tadi pariwisata ya, tadi Mas Dede sudah sebutkan, dan industri yang kebanyakan ya, manufaktur, oil and gas, sama shipyard, sama kapal ya. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, ini kita belum bicara peluang yang nyelip-nyelip ya. Jadi kita kembali ke Pak Lawi dulu. Kalau Pak Lawi ada pendapat lain? Ini nanti kalau terakhir kita bisa melengkapi. Pariwisata ya kan, maritim. Nah, kalau saya sih itu basic pertanyaan tadi yang paling pokok saat ini kan. Nah, yang peluang tadi sudah dijawab dua sebetulnya. Nah, kalau menurut saya ini dari kacamata saya mungkin saya lihat di Batam ini lagi naik daun di industri digitalnya kalau menurut saya. Karena belakangan kita dapat informasi ada beberapa perusahaan yang bergabung dengan Indonesia untuk membuat cabang di sana. Kemarin kita barusan kedatangan dari Accenture. Accenture ini perusahaan yang lumayan populer juga, hampir 50 tahun sih, Indonesia dan segala macam. Datang ke Batam untuk memeriksa lokasi barunya di Nomsa. Sekaligus mampir ke sini memberi seminar kemarin tentang tren teknologi di tahun 2023. Itu kami banyak dapat insight apa segala macam, dan dengan potensi industri kita sepertinya akan mulai kontur juga di Batam. Selain daripada yang tadi, karena menurut saya di Batam memang masih banyak yang belum tergarap, pokoknya di maritim perikanan kita kan lagi itu daerah maritim ini kan banyak pulau-pulau ini. Saya lihat banyak anak-anak muda kita sekarang belum memanfaatkan sumber daya lokal yang kita punya seperti itu ya kan, kayak pengolahan ikan itu lagi itu makanan ringan dan sebagainya, termasuk pariwisata. Pariwisata kita kan kalau nggak salah nomor 2 paling banyak dikunjungi setelah Bali ya kan. Cuma ironisnya paling singkatnya di sini karena mau segera aja. Itu masalahnya. Jadi kita ada potensi banyak orang luar masuk, tapi mereka kita nggak manfaatkan untuk mungkin belanja atau mungkin lebih menikmati lagi itu daerah di Batam begitu. Tapi dia cuma kayak persinggahan aja. Padahal banyak yang masuk. Nah ini mungkin bisa jadi peluang. Mungkin kemudian tadi ada teman-teman bisa ya mungkin souvenir atau apalah yang dijadikan ciri khasnya atau dari makanan-makanan kuliner kita kan terkenal juga. Selain murah juga ada kulinernya, dan memang hampir dari itu banyak kita kedatangan kunjungan wisata-wisata yang mau menikmati kuliner kita yang ini ya terus unik dan murah ya dari mereka ya kan. Nah, saya pikir ini bisa dijadikan potensi juga. Saya pikir itu aja. Jadi yang sekarang kalau saya lihat digital ini yang memang karena kita kan udah masuk ke era industri digitalisasi ya kan, semuanya di manufaktur itu semuanya bisa digital, dan masuk ke zamannya SAP, ERP dan sebagainya. Terus apalagi sekarang lagi maraknya intelligence. Jadi saya yakin itu nanti ada dampaknya juga ke bisnis atau industri, apalagi di Batam yang sudah ada ini ya wadahnya di Indonesia. Dan mungkin kalau saya bisa menambahkan juga ya, ini nggak tahu ini setuju pada nggak ya. Kita tahun ini juga lagi hot industri pemilu.
Jadi Ya, itu industri juga, Son. Nanti Karena sangat banyak yang dibutuhkan ya, bikin kaos, ya kan. Ya, itu gede loh itu. Ya, tapi cuma tahun ini doang. Ya. Tahun depan udah nggak ada. Ada sih masih. Ya, tapi oke, move on, move on. Jadi, nah yang berikutnya ini simple. Saya ingin menantang para pembicara ini dengan yang tadi mereka sudah sebutkan ya, industri-industrinya. Kira-kira nih, apa sih peluang yang mungkin? Ini semacam memberikan ide, kasih ide dikit aja. Kira-kira sebenarnya apa sih yang masih ada masalah dalam ini tersebut? Yang bapak-bapak tahu. Gini, saya tadi dari Mas Dede dari pariwisata ya. Tadi saya tergelitik bahwa packaging. Jadi saya nonton namanya Paulo from Tokyo. Jadi itu channel YouTube. Dia itu disponsori sama sebuah perusahaan. Dia kotaknya kecil, teman-teman ya. Kotaknya kecil. Dan itu subscribe kotak untuk makanan khas Jepang. Setiap bulannya itu dikirim ke rumah. Itu cuma saset-saset. Oh, ini dari Hokkaido, ini dari mana, tapi cuma satu. Jadi setiap bulan orang itu bisa menikmati makanan dari seluruh Jepang tanpa harus pergi ke tempatnya. Tapi cuma satu. Makanya tadi saya pas Mas Dede bilang begitu, oh ya ini kayak yang di channel YouTube itu, gitu. Dan itu ada di Jepang gitu, ya. Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Mungkin ini juga jadi inspirasi buat teman-teman yang ada idenya mau ke kuliner, ya. Ini kan sesuatu yang unik sebenarnya. Nah, ini saya challenge dulu nih dari Mas Eko dulu karena tengah. Sudah kalau sudah tengah. Nah, Dede, Mas Eko. Mas Eko yang sekarang lagi kepikiran gitu ya, industri yang Mas Eko lagi geluti, ternyata Mas Eko menemukan masalah di mana sih yang perlu improvement. banyak banget ya kalau masalah. Satu, Kelihatan banyak masalah. banyak penting, cuman Ini, kalau paling gede menurut saya masalah di Batam tuh people. oke. Ya, contoh gampangnya gini ya. Karena UMK kita top 5 nasional gitu ya. Itu yang datang itu adalah orang yang cuma cari duit tanpa lupa bahwa dia nggak pantas harus dibayar segitu. Nah, jadi ini nggak punya ongkos balik jadi kriminal. Ya itu paling banyak ya kan, makanya ada sampai pasar malam. Jadi poinnya sebenarnya adalah Batam ini salah satu kawasan yang kuat. Iya. Tertutup terbatas. Jadi ada sebelum orang masuk sini harusnya di screening. Dia tuh punya passion, dia punya skill, dia punya tujuan nggak sih? Nah, kan sebenarnya tinggal buat tes online, sebelum datang ke Buka Kuning. Jadi harusnya ada sebuah industri atau ada sebuah platform digital yang men-screening orang sebelum ke Batam tuh udah pasti dan tahu dulu. Jangan pas datang ke sini jadi sampah. Ini banyak jadi. Saya yakin orang kalau lama di Batam nggak ada orang miskin. Yang datang ke sini yang jadi miskin itu adalah bukan. Datang ke sini nggak punya skill, kemudian jadi unless people. Jadi ini yang jadi bahaya dan kadangnya dia bawa keluarga, kadangnya bawa adik beradik. Nah, akhirnya tiba-tiba nggak ada ekosistem yang nggak ada yang bisa environment SDM nggak yang bisa kontrol. Jadinya begini. Paling gampangnya kita lihat. Saya pertama kali seumur hidup ke Singapura itu, saya langsung tahu peta Singapura. Saya datang pertama kali ke Batam, saya langsung dapat perhiasan taksi. Dari situ aja kita kelihatan bahwa people-nya itu memang nggak disiapkan industri mais. Padahal pariwisata katanya mau dibuat kan. Truk sampah masih lewat siang hari, padahal kalau kota pariwisata sampah terus malam hari. Itu basically yang memang menunjukkan bahwa memang kota ini dirancang padahal BCH itu membangun kota ini untuk industri dan itu roadmap-nya clear. Kalau teman-teman rumah mana, sekarang bukit itu bilang. Jadi poin utamanya sebenarnya adalah bagaimana people. Saya percaya bahwa orang hebat itu bisa menciptakan lingkungan hebat, tapi lingkungan hebat belum tentu menciptakan orang hebat. Jadi kalau teman-teman mau bermain itu sebenarnya mungkin di Batam tadi orang datang ke Batam terus punya tahu tujuan kawasan Batam di mana yang dibutuhkan lowongannya mana. Jadi pas dia masuk CV dan segala macam itu memang ada kurasi sebelum dia datang ke Batam. Kecuali datang ke Batamnya mau investasi atau pariwisata. Ini masuknya untuk komplain. Belum start ya.
masalah kita di bisnis saya sendiri adalah kita mesti cari UI UX designer. Itu lebih susah cari itu dibanding cari project jual 2 kapal. Gimana? Jual gini, Cari orang. cari orang. Spesifik aja UI UX design. Oke. Desain misalkan Epson. Mhm. Itu jauh lebih susah dibanding jual 2 kapal ke Uni Emirat Arab. Soalnya kenapa? Di Jawa itu memang dan tanda kutip saingan kita nggak mungkin kita selalu bersaing dengan Tokopedia dan kawan-kawan. Akhirnya ketika kita masuk ini sulit banget. Cari developer aja. Bro Dedi buat bisnis developer. Coba tanya developernya di Batam apa di India. Ultimately, menurut saya Di India. ketika anak-anak muda di sini disiapkan itu bukan untuk industri yang sebenarnya bisa langsung inline, langsung dibutuhkan sama industri. Makanya kemarin waktu SMK ngasih ke kuesioner ke perusahaan saya, ditanya kan apa mata kuliah atau mata jurusan apa yang dibutuhkan. Saya langsung bilang industri apa yang dibutuhkan sekarang itu industri digital, data scientist, terus UI UX. Malah tanya itu jurusan apa? Aja mau tanya, karena emang gratis ya, jadi teman-teman kalau bisa buat platform people, kumpulan people yang SDM di sini yang udah dikurasi dan yang bisa ke industri saya, ini industrinya apa? Biasanya saya ajak teman-teman ke Pak JK, kita ngambil karena dia industri kalah. Tapi kadang-kadang kan buka kuliah lokal kan, akhirnya mereka kenalan ke Jogja, iya Cari human resource. cari human resource. Padahal Batam banyak sumber daya, Banyak, tapi nggak fair. Nggak fair ke sumbernya. nggak fit. Skillnya yang masuk. Nggak masuk, tapi gajinya minta juga. Itu yang paling sering problem. Iya, iya. Coba. Ya masalah ini. Kenapa teman-teman saya pelaku ya teman-teman ya? Pelaku. Kenapa saya undang saya kenal pelaku-pelaku seperti ini? Biar kalau teman-teman nanti punya ide, teman-teman bisa ngomong sama mereka. Siapa tahu bisnis mereka butuh, gitu loh. Ya, jadi at least kalian sudah punya, oh ini calon first buyer saya, calon konsumen saya yang pertama nih Mas Dede atau Mas Ego. Mungkin Mas Ego agak serem ya karena ngomongnya to the point, tapi benar gitu ya. Tapi benar gitu ya. Nah, jadi, apalagi beliau punya masalah tadi ya UI UX saja lebih susah dibanding jual kapal ya. Jadi teman-teman ini bisa masukkan ya, ada beberapa tadi udah beberapa masukan teman-teman untuk jadikan ide. Pak Lawi, silakan Pak. Saya juga banyak Bapak juga ini. ini aja. Ini kan kebetulan saya dalam urusan industri dan mungkin mahasiswa industri juga ada di sini. Jadi mungkin saya menyeleksinya idenya ini kan untuk pertanyaan ini bisa apa sih sebenarnya yang bisa menjadi mahasiswa masukan ya. Karena ini kan mahasiswa teknik industri dan saya paham juga mahasiswa dosennya, mereka udah banyak belajar tentang desain produk kan, bagaimana kita inovasi menyelesaikan masalah dan kami juga kan dosen Dharma selain mengajar juga kami juga penelitian dan juga kali-kali mengadakan pengambilan kepada masyarakat. Sering target kami itu adalah WKL. Jadi karena sering melakukan mungkin pelatihan atau bimbingan WKL, saya sering mendapat masalah bahwa WKL itu sering mendapatkan isu ya saat ini kebanyakan di produktivitasnya. Mereka kekurangan alat bantu untuk menambahkan kapasitas sama ya sebaliknya yang sederhana ada. Ada sih mungkin mereka bisa cari di Shopee atau di Alibaba mungkin dan sebagainya, tapi kan itu mahal karena logistiknya dan sebagainya. Nah ini di Batam belum ada yang dijual yang bisa mungkin harganya lebih murah dan berfungsi. Dan yang saya pikir itu seperti memiliki alat-alat itu alat sangat sederhana. Karena saya dapat surat dari UMKM yang kritis sama lah. Dia anggaplah agaknya karyawan ada 10 orang, cuma 1 orang yang tukang potongnya karena
nggak gampang menemukan orang yang bisa komunikasi itu rapi, Tipis sekali ya. tipis sekali, sehingga nanti digoreng ingatnya dan sebagainya. Kalau orang ini izin, nggak dalam produksinya. Nah, saya pikir kalau kita ini bisa ada picture, ada foto, itu bisa presisi gitu ya. Kalau import sekarang ada yang mungkin kayak kertas keren, rapi potongannya, kemudian dengan alat-alat yang presisi dan sebagainya yang pelajari di industri, mereka bisa sketsa dulu, terus desain, hitungannya kan segala macam, ada mekanika tekniknya, ada sebagainya yang memang sudah dipelajari di kampus. Saya pikir itu akan memberi peluang untuk membuka usaha. Jadi, tentunya mungkin yang lainnya kemarin kami ada ini hibah dari pemerintah ini Cimpan. Oh ya. Kerjasama dengan industri. Nah, saya kebetulan ada kenalan pemasaran kelompok pengolahan dan pemasaran untuk nelayan. Mereka ingin kalau bisa ada pengolah ikan yang mungkin yang bisa memotong bilet-bilet dengan penghilang sisa ikannya gitu ya. Saya cari di YouTube sederhana sekali, ada yang kayaknya mahasiswa bisa bikin ini ya. Dan ini kalau Pak dijadikan proyek benar-benar itu targetnya bisa nanti dibuat massal dan bisa ditarik dari divisi juga. Dan itu tadi yang saya bilang belum ada di Banten. Mereka biasanya kalau mau beli selain harus pesan online jauh, mungkin ada dari China, paling banyak dari China kalau dia di Indonesia nggak ada bikinnya, kan ada juga dari jauh, tapi kok lebih mahal daripada dari China. Tapi Banten nggak bikin. Dan kalau dilihat sederhana sekali kayaknya nggak terlalu rumit kan di engineering itu ada istilah namanya engineering. Maksudnya kita pelajari terus kita bikin dan itu banyak dipakai oleh Jepang sebenarnya. Contohnya kalau kasus kamera awal Leica dia buka dibikin impor sama bagus lebih hebat lagi. Padahal awalnya idenya dia bongkar kamera itu karena dia mengatakan kenapa kok kamera ini mahal sekali, ada berlian nggak di dalamnya ya kan? Dibongkar nggak ada berlian, cuma segini aja. Rasa kita nggak bisa bikin nantinya dibikin mirip-mirip awalnya mungkin mirip-mirip. Ya mungkin sama dengan saya sekarang bikin yang kita sih, tapi lama-lama mereka udah eksekusi mana lebih bagus. Jadi saya pikir ini juga ide bagus mahasiswa khususnya di industri atau engineering rekayasa. Jadi engineering dulu lihat, nanti kan dari situ akan ada learning by doing, juga learning curve-nya bisa bikin lebih bagus lagi dan mungkin lebih murah, dan itu akan membantu UMKM yang tentunya akan bisa memperkuat pariwisata kita ya kan. Lain-lain itu alat untuk nilai, karena kalau alat di sotar kata negerinya, kalau saya lihat ada setengah harusnya bisa dibikin di lokal sini. Jadi itu saya lihat dari bidang saya mungkinnya, kalau yang lainnya mungkin bisa tambahan yang lain untuk memberi variasi informasi. Oke, thank you. Jadi teman lain? Dari tadi Pak Ngawi cerita, saya jadi kepikiran itu tuh really good points tentang bagaimana tadinya Kopi ya, tadinya suka bikin KW, tapi hari ini handphone kita nggak ada yang nggak mainin China, dari yang paling mahal sama dari paling murah sampai paling mahal. iPhone paling canggih, Samsung paling canggih, semua manufaktur di Cina. Jadi mau dibilang Cina semua bikin barang KW, barang kualitas jelek, barang kualitas bawah, udah salah sekarang. Statementnya sudah salah karena nggak faktanya nggak seperti itu. Nah ini the points tadi mengenai engineering menurut saya itu penting untuk kita membuka pikiran kita, dalam arti mungkin tadi bagi teman-teman, wah kalau kita seandainya kita melihat sesuatu di luar yang bagus, kita meniru persis, kita menjiplak itu sesuatu mungkin dalam tanda petik nggak baik, buruk, kriminal ataupun yang lain-lainnya, negatif lah, sering dikonotasikan dengan negatif. Tapi method of fact, learning is copying gitu. Sometimes the process of learning kita harus mengcopy, kita mengcloning apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah terbukti. Nah sama juga kalian ketika menghadiri kuliah, kalian menghadiri acara seperti ini, kita membagikan pengalaman kita dan kalian mengcopy yang kira-kira apa yang baik kalian ambil. Yang menurut kalian tambah aja silakan, nggak usah diambil. Yang menurut kalian ambil, it's copy. The process of learning is copying, so it's okay untuk re-engineer
untuk kopi apa yang mereka memang sudah buat mesin apa. Katakanlah yang mudah, mesin pemotong pisang deh. Oh, gue mau rancang mesin potong pisang. Ada kebutuhan, demand sudah ada. Mau beli dari Cina mahal, tapi logistiknya repot, lama, tidak ada garansi, gue transfer barangnya tak datang. Gue mau beli dari Jawa, ternyata lebih mahal dari Cina. Kenapa enggak kita yang bikin? Contohnya seperti itu. Nah, ini kita mau bikin, apakah kita harus bikin dari nol, atau kita boleh mencontohkan yang sudah ada. Nah, saran saya, silakan mencontohkan yang sudah ada. Mereka seperti apa bikinnya, prosesnya kira-kira seperti apa. Mungkin kita, kalau ada modal lebih, mungkin bisa kita beli, kita retailing, ya, reverse engineer, kita buka. Tapi kalau enggak, dari videonya proses kerjanya seperti apa, kita bisa merakit mesin yang serupa. Inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Karena di situ teknik industri kami. Teknik industri kan dapat masuk sebagai pemrosesnya. Yang ada di tengah ini, antara input dan output. Kalian yang bikin engineeringnya di dalam tengah-tengah ini, membuat ini semakin efektif dan semakin efisien. Gorengan yang tadi cuma punya satu kios, dia mau scale up-nya ribet, ketemu kalian bisa membuat mesin yang bisa potong pisang lebih cepat lah. Satu hari dia bisa potong manual mungkin cuma 1 pohon pisang, sama kalian begitu masuk 100 pohon pisang, dia bisa scale up. Akhirnya tukang jual gorengan, dia bisa buka ratusan stand, akhirnya bisa scale up usahanya, karena kalian masuk ke sana. Nah, jadi itu penting ya mengenai yang tadi reverse engineer, re-engineering, dan bagaimana itu bisa menciptakan ya kalian punya ilmu terpakai di sana. Nah, terpakai di sana. Nah, itu kita bilang mengenai aplikasinya. Jadi kalau mengenai bagaimana menjadikan itu menjadi usaha, nah itu mungkin kalian perlu pendalaman di bagian bagaimana transform itu menjadi usaha, mungkin di program startup ini. Jadi kalian sudah punya ide nih, oh gue mau ngapain, gue punya ide bagus nih, gue bisa mengubah A jadi B, gue bisa transform ini, industri ini bisa saya improve. Tapi kalian nggak tahu saya harus mulai dari mana. Nah, justru program seperti ini bisa membantu teman-teman. Oh, gue punya ide, gue mau jadi usaha. Contoh nggak ini kira-kira jadi usaha, atau ide gue ide absurd, atau memang yang nggak masuk akal. Jadi ketika kita test the idea, it's important to test the idea, supaya kita tahu ide kita ini bisa diserap oleh ekonomi, oleh demand yang ada, atau ide ini cuma ada di pikiran kita, ternyata begitu kita lihat, ternyata nggak ada kebutuhan, nggak ada demand untuk itu. Seperti itu. Jadi it's really important to test the idea. Jadi cara test the idea juga ini bisa dijadikan sebuah bisnis, atau mungkin ya metodologinya banyak, nanti mungkin teman-teman bisa belajar lebih lanjut, teknisnya seperti apa, bisa dari via survei, ya, fokus discussion group, ataupun nanti masih banyak lagi mungkin lebih intensnya di program hackathon ID nanti ya, program skrim besar. Cuma kalau dari saya kembali lagi ke pertanyaannya Pak Seto tadi, ada nggak ide apa kira-kira problem yang butuh solusi? Nah, kalau saya pribadi ya, sekarang untuk saat ini yang mungkin come in mind ya, saya selain teknologi, saya juga sangat concern mengenai health, mengenai kesehatan. Bagi saya health is a really big industry, ya sangat-sangat besar industri. Untuk di tahun-tahun seperti sekarang ini, populasi terbesar baby boomers, masih populasi yang sangat besar, they are growing old. Ya, orang-orang tua kita yang lahir di generasi baby boomers, mereka sudah mulai tua dan mereka sudah mulai health concern-nya sudah semakin meningkat. Yang health concern-nya tidak ada, mereka dan jatuhnya sekarang banyak sakit gitu. Banyak sakit, dan kita sebagai generasi muda yang melihat itu, kita juga semakin concern dengan kesehatan kita, bagaimana kita mau jaga kesehatan, mulai dari ketika kita muda. Nah, jadi buat saya sendiri, saya sangat passion di sana, dan saya pikiran, saya tipe orang yang malas nyari buah, makan buah, potong buah, saya sangat malas. Saya nggak punya habit untuk makan buah. Jadi, saya butuh sebuah solusi. Kalau seandainya teman-teman sadar menciptakan solusi ini, saya jadi customer pertama kalian. Jadi, saya pengen ada sebuah layanan jus kesehatan yang modelnya subscribe. Jadi contoh kalian punya platformnya, saya buka platform kalian, bawa itu aplikasi maupun website, saya butuh apa, keluhan saya apa, mungkin lambung saya yang kurang sehat, atau apa saya yang kurang sehat,
Dan di situ nanti akan di match dengan jus apa yang cocok saya minum. Saya cocok minumnya mungkin campur lemon. Nah, dengan seperti itu saya bisa subscribe 1 minggu, nanti minggu datang di rumah saya. I think that's the solution. Kalau kalian punya solusi itu, saya akan subscribe, dan itu mungkin salah satu ide saja. Ya, jadi di luar itu masih banyak sektor, masih banyak ide. Tadi Pak Eko juga jelasin ada banyak ide juga tentang banyak industri. Jadi mungkin teman-teman silakan. Mungkin itu ya. Itu ide juga buat sesama kayaknya ya. Tahun-tahun Lucu juga ini. Ya karena saya juga butuhin. Karena malas potong-potong buah ya. Walaupun ya teman-teman, ini ide aja ya. Jadi terkait kesehatan, saya ingin nambahkan waktu itu Mas Natali Ardianto yang co-foundernya Tiket itu bikin platform bagi teman-teman yang bingung mau minum vitamin apa. Jadi dia sudah kasih profiling, pakai aplikasi profiling kesehatan kita. Nanti dia akan bentuknya akan rekomendasi. Ini ada paket vitamin harganya segini, langganan segini. Dia akan kirimkan langsung. Ya, walaupun waktu itu mungkin timingnya belum pas. Ya, waktu itu ya sebelum pandemi dia bikin itu. Nah, sebelum malah pandemi itu sempat naik. Cuman nggak tahu kenapa ditinggalin sama sekali. Cuman kita tadi ya, bagi teman-teman yang lupa minum vitamin, kadang-kadang tadi yang generasi baby boomers atau generasi yang muda, ya milenial ke tahun 1980-an ya, sampai 90. Sampai 90-an itu kan masih milenial ya. Milenial Masih milenial. masih Kolonial. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ide masih banyak. Nanti teman-teman yang akan mendaftar, kita akan gabungkan dalam satu grup ya. Teman-teman boleh sharing-sharing juga. Kami, saya, Ori, ada Jun, kami juga ada dalam grup tersebut. Nanti kita bisa diskusi ya tentang ide teman-teman yang bisa dikembangin. Yang pasti kami dari grup 1000 Startup kami akan bantu sampai hari pelaksanaan Hack4 ID. Oke, saya penutup mungkin dari Mas Dede dulu untuk teman-teman yang akan ikut. Oke. Mungkin kalau dari saya, harapan saya teman-teman bisa lebih open-minded melihat peluang, untuk membuka pikiran melihat peluang. Karena buat saya pribadi, one thing satu hal yang saya sangat bersyukur dari startup yang saya dirikan, saya punya kesempatan untuk studi banding sampai ke Silicon Valley. Saya studi banding sampai ke Google, Airbnb bersama Mas Eko juga. Waktu itu Mas Eko juga partner sama saya dari startup yang lama, Marlin Booking. Jadi kita menang kompetisi nasional itu sudah lebih dari sekali. Kita mendapatkan juara sudah lebih dari sekali, dan itu memberikan saya pribadi kesempatan untuk belajar dan melihat lebih jauh, belajar lebih jauh. Kita ke kantornya Uber, Airbnb, sama Google di Silicon Valley, dan menurut saya itu sesuatu yang kita mungkin tinggal di Batam yang never expect. Kita juga nggak nyangka kita bisa punya kesempatan sampai ke sana, kita bisa punya peluang untuk belajar di sana, dan kita bisa membuat startup yang bisa memberikan dampak yang besar. Jadi untuk saya, pesan terakhir saya mungkin teman-teman silakan open-minded melihat peluang, karena mungkin bagi teman-teman, oh ini sepele, kayaknya mau saya coba nggak ya? Saya pengen coba, nggak mau coba. Kalau kalian merasa ragu sendiri, dicoba aja. Kalau kalian melihat masalah yang bisa kalian coba di-solve aja. Mana tahu itu bisa menjadi sebuah startup, bisa menjadi sebuah usaha, bisa menjadi besar, dan kalian punya kesempatan, punya korporat sendiri, punya startup sendiri, bisa memberikan dampak yang besar. Dan kalian nggak pernah tahu kalau kalian nggak pernah coba. Jadi, just give it a trust. Mungkin itu dari saya. Sampai itu ada panjang apa? Poinnya gini, industri itu, ini saya nggak tahu industri karena emang saya nggak baca di politik, tapi teknik industri itu bisnis yang nggak gampang. Kenapa? Antara HPP sama dengan harga jual dan beli itu kalau di Batam saya rasa kalau dicoba. Ya, saya nggak kerja tukang, bisa jadi salah, tapi overall
buat sebuah mesin, kayak kawan saya ada satu lulus Jepang di sini di industri sekarang masih coba lah tiba dia baru buka workshop kliennya Schneider Epson, itu harga mesinnya selalu kalah sama karena volume dia buat kan. Ya, ini kan industri kita kan masih alatnya kan masih kurang. Jadi itu tantangan sih bagaimana logistik supply-nya sebenarnya dari industri ini. Kita sendiri di perusahaan Siori itu dia ada perlu untuk buat automation kitchen, buat kitchen automation. Itu sampai sekarang kita cari teknologi bisa buat itu aja, itu masih kecilan. Dan itu sampai sekarang belum ada kampus. Karena saya datang komplek minta untuk teman-teman riset lah. Oh ya betul lagi, pas riset udah minta ratusan juta. Jadi kadang lucu gitu loh. Kita kasih kesempatan untuk riset, malah kita diminta untuk biaya untuk riset tersebut. Ya kalau industrinya mana mau. Tapi kalau kita jadi portofolio silakan bangun. Kita silakan nanti biaya itu kalau komposisi bahan baku kita mulai setelahnya nggak apa-apa, tapi harus biaya dirinya. Jadi ini yang saya mau kritisi sebenarnya adalah ke teman-teman utama anak muda, bukan ke kampus ya. Karena menurut saya ini poinnya di anak muda. Anak muda, saya masih ingat waktu saya 200 tahun lalu masih belasan tahun. Itu saya sama sekali cari uang. Saya masih ingat karena saya lahir di keluarga yang berada kemudian jadi tak ada. Jadi saya tahu sekali bahwa kalau mindset kita adalah uang, disitulah sebenarnya kegagalan pertama. Atau mindset kita adalah gaya hidup, disitulah kegagalan pertama. Apalagi dengan konten-konten penipu semua sekarang banyak banget. Orang kaya setahu saya nggak ada yang mau nampil. Kalau dia nampil, tapi dia sebetulnya ada tangan kanan orang kaya. Saya yang paling tahu itu. Jadi saya ke teman-temanku, usia kalian 18, 19, atau pokoknya di bawah 30 tahun. Jangan pernah bermindset untuk dapat uang banyak. Tapi bermindset lah untuk teman-teman itu bisa ciptakan karya yang banyak jadi expert. Nanti mau 30 teman-teman belum sebelum itu pasti udah panen. Karena zaman sekarang tuh anak muda mau dikasih proyek banyak, nggak ada uangnya nggak kerjain. Padahal itu masalah, dia bisa, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena bagi dia bisa ngeliat uang, karena otaknya karyawan. Terus mimpinya jadi pengusaha nggak nyambung. Karena kalau kalian mau jadi pengusaha yang penting asal bisa makan. Asal bisa dapat uang aja. Yang penting nggak mati kelaparan, nggak jadi masuk kosmetik juga. Di luar itu aja, selalu nggak berdosa kan. Jadi kalau teman-teman banyak pengusaha-pengusaha misalnya Pak Ahmad dapat jadi kan ngasih nih, gimana jadi waiter? Waiter jir. Gue nggak jadi waiter jir. Nah, dia pada nggak tahu semua waiter itu juga dimarahin hadapin customer gimana. Mereka sama. Karena ketika mereka ngelihat itu di sini ada uang. Di sini biaya hidup saya mahal, tiponnya mahal, usaha saya mahal. Jadi itu kena gaya hidup dibanding kena ekonomi. Jadi hati-hati teman-teman. Peluang industri itu sekarang banyak, peluang bisnis itu banyak. Tapi balik ke kalian sendiri. Kalian mencarinya langsung mau dapat uang besar, atau kalian mau langsung dapat ekspertis kalian. Ingat, penutup dari saya cuma kalau di bedanya University of Life sama ITB atau Caltech atau Harvard sekalipun, itu cuma satu. Perbedaannya adalah kalau Anda di kampus, Anda akan dapat teori dulu baru ujian. Ya, Anda dapat persiapan baru. Di University of Life, Anda nggak dapat itu. Anda dapat ujian dulu baru tahu teorinya. Hanya itu bedanya. Jadi kalau kalian mau terjun ke industri, harus banyak berani salah, harus berani tahu bahwa Anda akan dapat masalah dulu, diuji dulu, gagal dulu, sakit dulu, baru tahu teori dulu. Itu dari saya. Oke. Ya, keren ya teman-teman ya. Jadi kritikan sekaligus membangun ya untuk teman-teman di sini ya. Tentunya mindset aja. Ini masalah mindset. Bagaimana kadang kita dihadapi oleh di dunia industri website. Lawannya mahasiswa. Ya. Jadi, ya kami jual 15 juta, mahasiswa cuma jual 2 juta. Ya, saya juga bingung kadang-kadang ya. Tapi tadi benar juga. Berarti mahasiswanya tidak ngincar uang, dia ngincarnya portofolio aja, makanya murah. Ya kami maklumi. Ya. Oke, mungkin dari Pak Lawi. Kalau saya itu saya sudah selesai dengan mahasiswa, ini juga sesuai sebagai posisi statement. Singkat aja sih, mungkin penyebarannya yang panjang tadi. Tempat luar biasa ini berapa. Jadi saya menganggap mahasiswa di pressure. Jadi di pressure ini khususnya ada 3, musik, nanti dengan happiness kalau dari saya kan. Jadi kalau musik ini
Jika orang-orang hebat, kalian harus mencari tahu lah, menggali aktif yang berpertanyaan, ya, sehingga pertanyaan itu bisa betul-betul terserap semua ilmu yang dipunyai oleh sumber kita. Kalau kita bicara Al-Quran ini, terus seni ini bukan cuma miring aja, tapi seni bagaimana ya, dipahami dan bisa menyerap masukan sehingga nanti bisa diimplementasi. Dan yang terakhir itu ekinas. Jadi kalau sudah mencari tahu, bertanya, sudah beriman, nah nanti otomatis yang sebagai tamu kita ini kan sumber akan antusias jadinya ya kan. Oh ini selek mahasiswanya senang, ini mahasiswa ITB ini ada antusias, ada passionnya ya. Dia akhirnya menjadi senang. Kalau sudah senang, keluar semua barangnya tuh ya kan, keluar semua ilmunya. Akhirnya kalian juga yang senang nanti, ya kan? Jadi pembicaraan yang senang karena melihat antusias mahasiswa juga akan muncul karena semua yang diharapkan itu muncul semua. Dan kalau pembicara atau dari TKID atau dari gerakan Seribu Startup ini senang memberikan materi ke mahasiswa juga senang menerima materi itu. Tentunya nggak ada yang paling senang adalah dosennya. Dia wah ini biasanya kan senang lagi kalau melihat mahasiswa yang senang atau tamu-tamu yang senang ya. Nah kalau semuanya apa namanya depression gitu ya. Jadi kalau nggak senang semuanya bukan depression, jadi dia cuma present aja. Jadi D-nya itu kuncinya gitu. Jadi itu mungkin saya ingatkan dari penelitian mahasiswa atau tadi sleep listening sehingga kita bisa intens sehingga bisa mencapai depression. Oke, terima kasih Pak Awi. Dan itu tadi statement penutup dari para pembicara kita ya, teman-teman sekali lagi ambil yang berguna ya. Kalau memang tidak cocok jangan diambil, tapi saya pikir tadi kalimat-kalimat yang sangat membangun untuk kita semua ya, baik yang hadir offline maupun yang hadir online. Nantinya saya ingatkan sekali lagi tanggal 17 kita akan adakan Hack for ID. Ini ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan. Yang pasti adalah masalahnya apa? Ya, kalian mau pilih industri apa yang kalian ingin fokuskan? Tentunya yang familiar dengan kalian ya, jangan dipaksakan yang tidak familiar karena kalian harus mengerti akan masalahnya dengan wawancara individu yang mengerti. Jadi kalau misalnya kalian punya tante di dunia pariwisata, tanya. Apalagi kalian sebelahan sama BTP, yang notabene dosennya semua orang pariwisata. Ya, akan sangat mudah untuk bertanya dengan mereka. Ya, dan industri mungkin kalau Pak, industri apa Pak? Bapak pengalaman industrinya dia? Saya di manufaktur ya. Nah, manufaktur ada Pak Lawi, nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi kalian bisa ngobrol sama Pak Lawi, Pak, aku lagi mau bikin ini. Tadi misalnya teman kita juga orang UMKM lagi cari buletin bakso. Nah, Ya kan? Gimana caranya? Ini dia gede loh soalnya, masih gede. Dia lagi cari alatnya, walaupun sekarang lagi dipinjemin sama dinas, pinjemin alatnya memang mahal, kayaknya cuma dipinjemin sama dinas. Nah, dan pastinya jangan terikat dengan solusinya deh. Walaupun kamu udah tahu masalahnya apa, udah tahu solusinya, jangan jatuh cinta dengan solusi Anda, karena nanti 2 hari bisa-bisa solusi kalian berubah. Ya, jadi jangan pikirin solusinya dulu, masalahnya dulu, sebanyak-banyaknya solusinya simpen dulu. Ya, karena nanti kalian akan bekerja bersama kelompok 3 orang. Nah, solusi akan lahir dari 3 orang tersebut. Ya, jadi bukan solusi dari kalian sendiri. Oke, itu pas persiapannya nanti saya akan share ke Pak Lawi untuk di-share ke teman-teman juga. Dan untuk pendaftaran nanti kalian sudah bisa mendaftar hari ini, pilih hub 3 ya nanti ya, dia ada formnya, pilih hub 3 ITEBA, ya, sudah ada hub 3 ITEBA. Nanti cari aja listingnya ya. Nanti udah mulai bisa daftar hari ini, silahkan mendaftar karena nanti ide-idenya juga sudah harus mulai diisi dalam form tersebut. Jadi tidak perlu buru-buru ya, masih ada waktu sampai tanggal 17 untuk mendaftar ya Pak ya. Oke, dari acara kick off saya Seto, kita akhiri acara hari ini. Terima kasih buat Mas Dede, Pak Awi untuk kesediaannya hadir pada hari ini dan semoga bisnisnya semua sukses. Pak Lawi juga sukses di ITEBA dan aku sendiri. Oke, dari kami Seribu Startup Digital, sampai ketemu di Hack for ID.
Terima kasih.